Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Sriwidi Astuti, NIM 172180102. Dan saya Yunita Putri Megawati, NIM 1721800074. Langsung saja di sini kita akan membahas mengenai AMDAL. Apa itu AMDAL? Pengertian AMDAL. AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan menurut PP nomor 27 tahun 1999 pasal 1 butir 1 ialah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Secara umum, pengertian AMDAL ini merupakan suatu kajian untuk mengetahui dampak lingkungan yang disebabkan oleh karena adanya sebuah kegiatan atau aktivitas yang direncanakan, misalnya ialah proyek baru. Penekanan, larangan merusak dan mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan pemeliharaannya juga dinyatakan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan. Fungsi AMDAL. AMDAL merupakan salah satu upaya preventif pengendalian dampak lingkungan oleh kegiatan pembangunan atau selain tata ruang, tata guna lahan, audit lingkungan, PIKA dan sebagainya. Pengambilan keputusan kelayakan lingkungan atas perizinan yaitu unit lingkungan, bagian studi kelayakan yaitu perencanaan teknologi dan perencanaan proses. Kemudian yang ketiga, perencanaan pengembangan wilayah. Tujuan AMDAL untuk menjamin suatu usaha dan kegiatan atau proyek dapat berjalan secara sinambung tanpa merusak lingkungan hidup. Sasaran AMDAL adalah untuk menjamin agar suatu usaha dan atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan hidup. Manfaat dari AMDAL yaitu bagi pemerintah ini bisa atau dapat menjalankan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsipnya, kemudian membantu pencegahan, pencemaran, serta kerusakan lingkungan, memastikan pembangunan sesuai dengan ketentuan, serta prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah di dalam upaya mengelola lingkungan hidup. Manfaat AMDAL bagi pelaku usaha. Yang pertama, yaitu kegiatan atau aktivitas usahanya lebih aman serta terjamin. Yang kedua, lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat disebabkan karena tidak memberikan dampak buruk. Yang ketiga, bentuk usahanya saat ini juga bisa atau dapat dijadikan referensi apabila ingin membuat usaha baru supaya lebih dipercaya pemerintah, investor, atau juga masyarakat. Manfaat AMDAL bagi masyarakat. Yang pertama, masyarakat mengetahui sejak dini tentang dampak suatu rencana usaha atau kegiatan. Yang kedua, AMDAL akan memberikan ketenangan disebabkan karena terdapat upaya menjaga lingkungan tetap aman serta bersih. Yang ketiga, masyarakat bisa atau dapat turut berpartisipasi di dalam melakukan perawatan serta mengontrol kegiatan tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Yunita Putri. Berikutnya komponen AMDAL. Di dalam proses AMDAL itu terdapat beberapa komponen penting di dalamnya. Di bawah ini merupakan beberapa komponen AMDAL di antaranya sebagai berikut.
Yang pertama yaitu penyajian informasi lingkungan atau PIL. PIL ini merupakan sebuah bentuk ilmu praproyek yang mana nantinya itu pihak perencana tersebut kemudian akan melakukan kajian terkait lingkungan di sekitaran lokasi tersebut akan berjalannya suatu aktivitas atau kegiatan. Yang kedua ada kerangka acuan atau KA. Setelah melakukan studi informasi lingkungan, pihak pengelola tersebut kemudian akan membuat kerangka acuan yang dijadikan dasar di dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kerangka acuan tersebut berupa hasil laporan dari studi pralingkungan. Yang ketiga, analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Komponen AMDAL ini berikutnya adalah bagian utama yakni melakukan analisis dampak lingkungan. Dalam melakukan analisis ini, pihak pengelola itu harus mengutamakan keamanan serta kesehatan lingkungan dan juga mengurangi dampak buruk yang akan terjadi. Pada tahapan tersebut juga nantinya keputusan mengenai proyek tersebut akan dilakukan. Yang keempat ada rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Komponen AMDAL ini melingkupi segala bentuk pemantauan terhadap berjalannya proyek, mulai dari saat pembangunan sampai pada selesai. Pemantauan tersebut harus dilakukan dengan secara berkelanjutan sehingga bisa atau dapat berjalan sesuai dengan aturan sebenarnya. Yang kelima yaitu ada rencana pengelolaan lingkungan atau RKL. Selain melakukan pemantauan, seluruh pihak yang terlibat itu juga harus turut di dalam melakukan pengelolaan terhadap suatu proyek. Pengelolaan ini memiliki tujuan di dalam mempertahankan fungsi lingkungan serta juga menghindari penyimpangan. Prosedur AMDAL. Prosedur AMDAL yang pertama yaitu proses penampisan atau screening atau wajib AMDAL. Proses penampisan pada AMDAL yaitu ada proses seleksi wajib AMDAL. Ini merupakan suatu proses di dalam menentukan apakah rencana kegiatan atau aktivitas ini wajib menyusun AMDAL atau juga tidak. Yang kedua ada proses pengumuman. Secara rencana aktivitas yang dilakukan serta juga diwajibkan di dalam membuat AMDAL, maka akan wajib untuk kemudian mengumumkan segala sesuatu rencana kegiatan yang terdapat kepada masyarakat dari sebelum pemrakarsa itu dengan melakukan menyusun AMDAL. Yang ketiga yaitu proses pelingkupan atau scaping. Pelingkupan itu ialah proses awal di dalam menentukan lingkup permasalahan dan juga mengidentifikasi dampak penting yang terkait itu dengan sebuah rencana kegiatan. Yang keempat ada penyusunan dan penilaian KA AMDAL. Apabila KA AMDAL selesai disusun, maka kemudian pemrakarsa pun dapat atau bisa mengajukan dokumen kepada Komisi Penilaian AMDAL untuk kemudian dinilai. Yang kelima ada penyusunan serta penilaian pada AMDAL KRL dan juga RPL. Penyusunan AMDAL RKL serta RPL itu dilakukan dengan mengacu kepada KA AMDAL yang telah atau sudah disepakati bersama. Hal tersebut bisa atau dapat dilihat dari hasil penilaian Komisi AMDAL. Pendekatan studi AMDAL. Yang pertama ada pendekatan AMDAL kegiatan tunggal atau satu instansi. Contoh ada pembangunan sekolah, jalan tol, rumah sakit, PLTU, masjid agung, lapangan golf dan sebagainya. Yang kedua ada pendekatan AMDAL kegiatan terpadu atau multisektor atau bisa disebut sistem terpadu lebih dari satu instansi. Contohnya pembangunan pemukiman terpadu, industri PULP, hutan tanaman industri dan sebagainya. Yang ketiga ada pendekatan AMDAL kegiatan dalam kawasan atau dalam kawasan zona pengembangan wilayah. Contohnya pembangunan kawasan industri, kawasan pariwisata dan sebagainya. Yang keempat, pendekatan AMDAL kegiatan regional atau kewenangan lebih dari satu instansi. Contohnya reklamasi pantai yang melibatkan provinsi Jakarta dan Banten. Contoh AMDAL. Terdapat banyak contoh dari kasus AMDAL di Indonesia. Misalnya ialah seperti kasus TPA Bantar Gebang di Bekasi. Apa dampak dari sampah yang terdapat di TPA Bantar Gebang bagi lingkungan serta masyarakat sekitar? Bagaimana sistem pengelolaan serta kebijakan dari pemerintah di dalam menanggulangi sampah yang terdapat di daerah Bantar Gebang, Bekasi dan juga sekitarnya. Faktanya itu menunjukkan
bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar TPA tersebut banyak yang terkena penyakit seperti penyakit ispa, gastritis, mialgia, anemia, infeksi serta alergi kulit, asma, reumatik, hipertensi. Kasus lumpur lapindo. Akibat lumpur lapindo, dampak luapan lumpur meluas ke area pemukiman penduduk dan fasilitas umum. Masyarakat di sekitar lokasi mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas keseharian karena lingkungannya kena dampak. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.